Supaya lurus hadap batin dan rohani kita kepada Allah, maka kita hidupkan, kita instalkan, kita aktifkan kesadaran Tuhan di dalam diri, supaya diri ini mampu merasakan kehadiran Allah itu 24 jam. Itu artinya apa? Jangan ditinggalkan Allah itu dalam hidup ini. Ya. Karena Allah tak pernah meninggalkan kita. Jangan dibuat jarak dengan Allah itu. Jangan dilepaskan Allah itu. Kalau kita buat jarak Allah dengan diri kita, kita lepaskan Allah itu dari batin dan rohani kita. Maka perjalanan hidup kita itu, perjalanan yang berada di dalam kegelapan. Siapa yang berjalan di dalam kegelapan, maka dia tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Ya. Kenapa tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Karena jalan hidupnya itu gelap. Dia tidak berjalan di dalam bimbingan dan tuntunan Allah itu. Ya. Satu contoh selalu Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu ini. Kalau kita masuk ke dalam ladang, ya, kebun kita pada tengah malam, ya, mungkin ada sesuatu yang akan kita ambil, atau kita menunggu durian di sana, ya, karena musim durian takut diambil sama orang nanti. Nah, masuk kita ke kebun durian itu tanpa membawa senter, tanpa membawa obor. Kita berada ke dalam kebun itu sendiri dalam kegelapan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, kalau ada sesuatu di depan kita itu, apakah ular kah, apakah harimau kah, apakah babi kah, nampak tak sama kita tuh? Tampak atau tidak? Nah, tidak tampak. Kenapa tidak tampak tuh? Karena gelap. Kita berjalan tidak pakai lampu, tidak membawa obor, tidak membawa senter. Tidak tahu kita nanti itu, apakah kita itu dipatuk ular, diseruduk babi nanti. Kita tidak tahu. Karena kita berada dalam kegelapan. Ya. Kemudian, minggu depannya kita lihat lagi. Ya, masuk kita ke kebun itu lagi, bawa obor, bawa senter. Ketika kita bawa obor dan bawa senter, andai kata ada babi di depan kita, ada ular depan kita, atau ada lubang depan kita itu, tampak tak sama kita itu? Apa sebabnya tampak? Karena kita membawa senter, lampu, dan obor terang. Itu maksudnya, kalau kita berjalan tidak bersama Allah, berjalan tidak di dalam nurnya Allah, berjalan tidak di atas hidayah dan petunjuknya Allah itu, maka perjalanan kita itu selalu tersandung dalam hidup ini. Kita mudah tergelincir. Kita tidak tahu, ya, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalan yang dirahmati, mana yang jalan yang diridhoi, mana jalan yang mendatangkan kebaikan, mana jalan yang membawa keburukan, kita tidak tahu. Karena kita berjalan tidak di dalam hudan. Kita berjalan itu tidak di atas hidayah dan petunjuk Allah. Kita berjalannya di atas nafsu kita, maunya kita, egonya kita, yang kita peturutkan. Padahal siapa yang tidak berjalan di atas kehendak aku, tidak berjalan di atas petunjuk aku, dia berjalan di atas nafsunya, apa kata Allah? Wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Hati-hati, kata Allah. Jangan kamu sekali-kali berjalan mengikuti dorongan kehendak hawa nafsumu. Karena dorongan hawa nafsumu itu yang kamu ikuti di dalam hidupmu, dia akan menggelincirkan kamu daripada jalan Tuhan. Disitulah letaknya nafsu itu dikatakan secara bahasa hakikat sebagai syaitan.
ya, yang tak mengenal, yang tak mendapat rahmat. Makanya dikatakan Nabi, inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu ada di dalam diri setiap manusia ini sebagaimana darah yang mengalir di dalam urat itu. Bagaimana darah itu mengalir di dalam urat kita, begitulah sebenarnya syaitan itu ada dalam diri kita itu. Jadi yang dikatakan setan dalam diri, yang dikiaskan oleh Rasul seperti darah yang mengalir dalam tubuh, itu adalah nafsu. Nafsu yang tidak mendapatkan rahmat. Nafsu yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Itulah setan yang di dalam diri kita itu. Makanya dikatakan minal jinnati wan nastu. Ada jin yang bertubuhkan halus. Ada jin yang bertubuhkan kasar. Mana yang lebih berbahaya Bapak Ibu? Jin yang bertubuhkan halus atau jin yang bertubuhkan kasar? Tubuh kasar. Ya. Yang bertubuh kasar tuh yang mana tuh? Itulah tuh. Manusia yang tidak mengenal akan sejati dirinya. Batu bata pun makannya tuh. Solar minumnya itu. Ya. Lalu nak saya sadonya itu mah. Kenapa? Karena dia memakan itu dengan nafsunya. Ya. Sedangkan jin yang bertubuh halus tak mau dia makan batu bata deh. Makan minyak nggak mau dia. Ini mesti dipahami. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu sebenarnya syaitan tuh dah. Itu sebenarnya jin tuh yang tak mengenal. Tapi bagi yang mengenal, insya Allah, itu disebut namanya insani namanya. Ya, jadi kalau manusia itu mengenal Allah, itu diri yang insani itu. Kalau dia tidak mengenal Allah, itu jin itu. Kalau jin mengenal Allah, itu diri insani itu. Makanya jin-jin yang sudah mengenal Allah, jin-jin yang sudah bersyahadat itu, dia tak mau lagi disebut dirinya dengan jin. Dia lebih senang dirinya disebut dengan ghaibiyah, bangsa ghaibiyah. Itu pengakuannya tuh sama Koharo tuh. Koharo, kami ini udah beriman, kami udah mengenal Allah. Janganlah dipanggil lagi kami dengan sebutan jin, karena sebutan jin itu panggilan yang negatif. Iya, panggilan tak baik dia. Padahal kami udah beriman kepada Allah. Jadi kalau Koharo memanggil kami, menyebut diri kami, panggillah kami, sebutlah kami dengan bangsa ghaibiyah saja. Lebih nyaman kami daripada bangsa jin. Karena jin ini sudah dapat nama lebih dahulu. Ya. Itu maksudnya. Jin saja tak sudi dirinya disebut jin kalau dia sudah beriman. Ya. Apalagi manusia kalau disebut jin, lebih tak nyaman lagi. Jadi kalau kita tidak mau disebut jin, mesti mengenal Allah. Kalau tidak, pada saat kita membaca ayat, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada saat dia tidak mengenal Allah membaca itu, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang membaca itu syaitan yang terkutuk tuh. Karena dia tak mengenal Tuhan dia. Ya. Makanya syaitan itu orang yang tak mengenal Allah nyata pada dirinya itu. Bagaimana dia akan memahami itu? Ya, kalau dia tidak ada keinginan untuk mengenal akan sejati dirinya, maka wajib kita ini bersemangat sungguh-sungguh mengenal akan sejati diri kita ini, supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak tahu diri kita sebenar-benarnya, insya Allah Bapak Ibu, kita mampu merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi malam ini Bapak Ibu kita mencoba untuk memahami ayat ini ya secara makna hakikat,
supaya kita menyadari kehadiran Allah itu 24 jam bagi diri kita ini, sesuai apa yang dikatakan Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Apabila kamu bertiga, yang keempatnya aku tuh. Apabila kamu berlima, yang keenamnya aku. Sedikit kamu, banyak kamu dalam berjalan, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Inna rabbaka akhata bin nas. Diriku ini sudah meliputi akan dirimu.